Ini caranya Wajahku ketero guys. Jajal dulu. Aku nggak ketero wajahku. Kelihatan Mbak-mbak? Bisa dilihat PPT-nya? Halo? Hai. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Bu. Konsep dasar supervisi pendidikan. Oke, baik. Maaf ya, saya nyambi-nyambi ini sekali. Kita akan bahas mengenai supervisi pendidikan lagi. Ini ilustrasinya di antara beberapa sumber daya manusia. Bisa pendidik, bisa tenaga kependidikan. Ada yang di tengah ini. Di tengah ini adalah supervisornya. Ilustrasinya seperti itu. Ketika kita mempelajari supervisi pendidikan, maka yang akan dicapai adalah kita paham bagaimana pengertian supervisi pendidikan, tipe-tipe supervisi pendidikan, fungsi supervisi pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip supervisi pendidikan, dan juga teknik supervisi pendidikan seperti apa. Oh iya, mengingatkan Sabtu depan UTS ya. Istilah supervisi itu muncul lebih dari 3 dasawarsa terakhir. Ini seperti dikatakan dalam bukunya Pak Suharsimi Arikunto. Kegiatan serupa yang dahulu banyak dilakukan adalah inspeksi. Dulu sebelum supervisi itu istilahnya inspeksi, pemeriksaan, pengawasan atau penilikan. Maka seorang pengawas itu dikatakan inspeksi atau penilai. Nah, dalam konteks sekolah, madrasah sebagai sebuah organisasi pendidikan, supervisi merupakan bagian dari proses administrasi manajemen. Kegiatan supervisi itu melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan supervisi akan memberikan inspirasi untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang banyak, waktunya lebih cepat, dan hasil yang dicapai itu banyak daripada semua itu dilakukan sendiri. Mas Muhammad Aufarul Umam, raise hand, mau nanya? Silahkan kalau mau tanya. Kok bisa? Itu raise hand. Apa itu angkat tangan? Mau bertanya atau gimana? Selain itu, supervisi untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan atau organisasi yang bersangkutan. Ini untuk mengingatkan kembali definisi dari supervisi pendidikan. Berasal dari bahasa Inggris super, atas, vision itu penglihatan. Jadi secara etimologi penglihatan dari atas, pengawasan di bidang pendidikan. Nah, secara terminologi atau secara bahasa, itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi, di mana yang melihat yang berkedudukan itu lebih tinggi daripada yang dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan di dalam kepengawasannya.
Tapi ndelok kono. Menurut beberapa pakar, diantaranya Manulang, pengawasan itu suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud tertentu. Mbak, Mas, materi ini sudah saya share ya? Sudahkah saya share di grup? Nggak bisa lihatnya, Bu. Kemudian menurut Good Carter, supervisi itu usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki pembelajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi jabatan dan perkembangan guru dosen, dan juga merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pembelajaran. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah ada unsur pembinaan yang dilakukan berupa apa? Berupa bimbingan, tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya. Dan semuanya itu diharapkan ada peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan mutu belajar pada siswa. Menurut Mulyasa, supervisi itu sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah, kepala madrasah, berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi modern, diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Menurut Willem Manca, kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar ada dua unsur, ada dua tujuan. Di samping perbaikan guru di dalam proses pembelajaran, ada juga peningkatan mutu pendidikan. Apa fungsi supervisi pendidikan? Fungsinya adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Itu dalam ruang lingkup sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas, di pengelolaan pembelajaran di kelas, ketika guru sedang memberikan bantuan arahan kepada siswa. Juga fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran yang lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Di samping juga fungsi membina dan memimpin. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pembelajaran sekali lagi. Kemudian tujuan umumnya memberikan bantuan teknis, bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, tidak hanya sekedar bekerja, tetapi kualitas dari kinerjanya dapat ditumbuh kembangkan dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Tujuan konkretnya meningkatkan mutu kinerja guru, juga meningkatkan keefektifan kurikulum. Kurikulumnya bisa efektif atau tidak di kurikulum Merdeka. Itu bisa dicermati di supervisi pendidikan. Kalau supervisi pembelajaran, supervisi akademik baik, maka bisa dikatakan efektiflah kurikulum itu. Untuk meningkatkan keefektifan dan keefisiensian Sarpras yang dikelola dimanfaatkan sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Dalam supervisi pendidikan, unsur Sarpras juga penting. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya di dalam terciptanya suasana kerja yang bagus. Diharapkan prestasi belajarnya meningkat. Meningkatkan kualitas situasi umum, sehingga situasinya bisa tenang, tentram, kondusif. Tidak ada gap
Diharapkan tidak ada gap, diharapkan ya tidak ada gap ketika terjadi terjadi di sekolah. Nah, dengan tidak adanya gap, kualitas pembelajaran meningkat, diharapkan keberhasilan lulusan juga meningkat. Bagaimana meningkatkan kinerja gurunya? Ketika ada pendampingan supervisi pendidikan, maka itu sekaligus membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan. Kalau seorang pendidik atau guru di dalam kelas mau mengajar, itu harus menyampaikan tujuan pembelajarannya. Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas, memahami kebutuhan siswanya. Di kurikulum Merdeka, itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen atau penilaian itulah yang bisa menampung atau memahami keadaan kebutuhan siswa. Termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat minat siswa. Kemudian membentuk moral kelompok pada guru-guru. Di pendidikan dasar di MI itu ada komunitas pembelajar namanya KKGMI. Kalau di MTS MA ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, bisa mata pelajaran apa ya? Akidah akhlak, MGMP bahasa Arab, MGMP SKI, seperti itu adalah komunitas pembelajar yang arahnya mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, otomatis akan meningkatkan prestasi belajar siswa, baik yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Meningkatkan kualitas pembelajaran guru, baik itu dari segi strategis, keahlian maupun alat pengajarannya. Menyediakan sebuah sistem. Sistem itu satu dengan yang lainnya saling berkaitan, berupa menggunakan teknologi yang dapat membantu guru dalam pembelajaran. Itu caranya. Kemudian sasarannya itu ada supervisi akademik berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan proses pembelajaran. Kalau supervisi administrasi itu menitikberatkan pada pengamatan supervisor dalam aspek administrasi. Bisa modul ajarnya yang dilihat oleh supervisor sudah sesuai apa belum dengan ketentuan yang berlaku, RPP-nya itu sudah sesuai atau belum, dan juga supervisi lembaga. Kalau supervisi lembaga ini lembaganya yang disupervisi. Dari 8 standar nasional pendidikan itu sudah sesuai atau belum. Prinsip di dalam supervisi pendidikan itu ada rasa aman dari beberapa pihak yang disupervisi. Sehingga ketika supervisi dilaksanakan tidak ada rasa takut yang disupervisi. Kemudian prinsipnya supervisi itu bersifat konstruktif, membangun, jangan mencari kejelekan, jangan menghukum, tetapi konstruktif membangun. Sehingga unsur kreatif ini bisa tercermin. Supervisi hendaknya realistis, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu supervisor ketika memberikan supervisi harus menggunakan instrumen yang diisi sehingga tahu apa yang dikerjakan. Kemudian kegiatan supervisi secara sederhana dimaksudkan juga bisa terjalin hubungan profesional. Kemudian supervisi berdasarkan pada kemampuan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Supervisi itu harus menolong supaya yang disupervisi itu bisa mandiri, tidak bergantung saja kepada kepala madrasah. Bagaimana ini Pak, bagaimana Ibu, itu Bu, tapi ada inisiasi dari yang disupervisi. Nah, supervisi itu merupakan pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung supaya ketika terjadi masalah itu segera bisa diatasi, diselesaikan. Tentu memberikan masukannya setelah supervisi selesai. Ini
bisa dilakukan secara berkala, entah itu 3 bulan sekali, untuk sebentar ya. Iya, maaf. Kemudian suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung itu hendaknya mencerminkan ada hubungan yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi. Sehingga ketika terjadi atau menghadapi kesulitan, maka yang disupervisi itu tidak segan-segan untuk mau menyampaikan. Itulah kenapa agar apa yang dilakukan, apa yang ditemukan itu tidak hilang atau tidak terlupakan, sebaiknya supervisor juga memberikan catatan pada instrumen itu sebagai bentuk laporan dan sebagai bentuk di dalam memberikan masukan. Tipe supervisi bisa tipe inspeksi, bisa license fire, bisa core safe. Kalau tipe inspeksi ini lebih ke autokrasi. License fire ini lebih bagaimana apa yang dikehendaki. Kalau tipe cursive itu tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Mana yang lebih baik ini bisa dikolaborasikan. Ya, dikit lagi ya. Monggo teman-teman di seputar dia lebih. Ya, segitu iya. Untuk teknik supervisi bisa perorangan. Nah, perorangan itu bentuknya bagaimana? Mengadakan kunjungan kelas, classroom visitation adalah kunjungan yang dilakukan untuk melihat guru yang sedang mengajar. Atau ketika kelasnya kosong itu masuk pada supervisi, kepala madrasahnya memasuki kelas yang kosong itu sehingga bisa menyimpulkan bagaimana suasananya kelas. Bisa bentuknya yang tipe perorangan mengadakan observasi kelas. Ini ketika guru disupervisi oleh kepala madrasahnya. Ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Bisa juga mengadakan wawancara. Wawancara ini setelah selesai supervisi, maka yang disupervisi itu diberi beberapa masukan. Kalau yang teknik kelompok, bisa rapat atau meeting di sekolah itu, di madrasah itu, kemudian mengadakan diskusi, group discussion, bisa melaksanakan in-service training, seminar, workshop, itu bentuk untuk teknik kelompok. Bagaimana mekanisme pelaksanaan supervisinya? Dimulai dari tahap penyusunan program. Diprogramkan, kemudian ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Di tahap penyusunan, di awal semester, bisa di tahap persiapan itu yang dipersiapkan instrumen supervisinya jangan lupa, materi pembinaannya apa, kemudian ada notulensinya, buku catatannya, ada data pembinaan sebelumnya, sehingga ada keterkaitan antara pembinaan yang terdahulu dengan pembinaan yang akan disampaikan. Tahap pelaksanaan, kemudian di tahap pelaksanaan ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut itu sendiri. Tindak lanjut itu bisa berupa pembinaan dan perbaikan terhadap temuan supervisi yang terjadi. Nah, terkadang kita juga menjumpai supervisi klinis bila suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu, itulah namanya supervisi klinis yang perlu dicarikan jalan keluarnya, solusinya, sehingga ada perbaikan terhadap kekurangan yang didapat. Ciri-ciri supervisi
sifatnya bantuan ya, bukan perintah. Terus ada kesepakatan, disepakati dulu kapan dilaksanakan supervisi individual ataupun supervisi yang berkaitan dengan kelompok, kapan diagendakan workshop, seminar, atau yang lainnya. Kemudian instrumen dikembangkan disepakati bersama antara guru dengan supervisor. Guru melakukan persiapan dengan aspek kelemahan-kelemahan yang diperbaiki. Kita lanjut. Supervisi saat dilaksanakan di kelas, kemudian ada feedback, umpan balik. Guru setidaknya dapat menganalisa ke penampilannya waktu disupervisi. Gimana ya aku ketika disupervisi. Supervisor lebih banyak bertanya, mendengarkan, memberikan pengarahan. Ada suasana yang terbuka. Supervisor dapat digunakan untuk meningkatkan perbaikan keterampilan pembelajaran. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan, saya percepat ini tadi. Halo? Halo? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Bu, bagaimana supervisi sudah tepat sasaran, tetapi pelaksanaannya melenceng? Ini ada pertanyaan dari ini. Tidak tepat dengan sasaran yang diharapkan oleh supervisi tersebut. Bagaimana jika supervisi sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai? Diulang, diprogram ulang. Jawabnya itu Mas Muhammad Aufarul Umam. Jadi bisa diulang ya. Diagendakan ulang. Ayo Mbak, tadi mau nanya, silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri sama-sama ya. Halo? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Nanti setelah selesai, nanti saya share materinya ya. Saya minta maaf, mungkin tidak kondusif suasana ini, tapi saya memberi apresiasi pada sampean semua sudah aktif. Terima kasih ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan mundur ya, kita keluar sama-sama. Dadah. Ngatas-ngatas, Bu. Sebentar, kita apa namanya? Berdoa dulu, Bu. Wes foto. Ayo foto, 1, 2, 3. Makan sore. Bentar, Bu, bentar. Wes. Oke, 1, 2, 3. Baik. Makasih, Bu. Hai, ya sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya, hitung mundur 3, 2, 1.